Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B dengan anggota kelompok Nazla Divaliani Putri, Rizky Sawitri, dan Taja Misa Fatira Ardia. Pada video ini kami akan membahas tentang kejahatan komputer. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer dan masyarakat. Cybercrime didefinisikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan internet. Cybercrime dalam arti sempit disebut dengan computer crime, yaitu perilaku ilegal yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan atau data yang diproses oleh komputer. Sedangkan dalam arti luas, cybercrime disebut dengan related crime, yaitu perilaku ilegal yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain. Cybercrime dapat terjadi karena dua motif. Motif pertama yaitu motif intelektual. Kejahatan internet berdasarkan motif intelektual dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan kemampuannya dalam bidang teknologi informasi. Kejahatan motif ini umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. Adapun motif yang kedua yaitu motif ekonomi, politik, dan kriminal. Kejahatan internet yang dilandaskan berdasarkan motif tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan atau politik pada pihak lain. Kejahatan motif ekonomi, politik, dan kriminal ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Kejahatan internet atau cybercrime terjadi karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain, sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Dengan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batas, menjadi faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan internet secara mudah. Faktor yang kedua yaitu kelalaian pengguna komputer. Seperti yang kita ketahui, orang-orang selalu memasukkan semua data-data penting ke dalam internet, sehingga memberikan kemudahan bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Terdapat berbagai jenis cybercrime. Yang pertama yaitu pencurian data. Pencurian data dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentunya bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal, karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua yaitu cyber terrorism. Tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder dalam mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga, hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang keempat, defacing. Para pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, ataupun universitas. Selanjutnya yaitu carding, istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian, barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri. Sementara, untuk penggunaan di Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar, seiring masih minimnya penggunaan kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya.
Selanjutnya, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime diantaranya adalah video porno, penjualan senjata api, jual beli narkotika, dan lain sebagainya. Jenis cybercrime selanjutnya yaitu malware. Secara umum, malware terdiri dari berbagai jenis. Ada virus, Trojan horse, adware, worm, browser hijacker, dan lain sebagainya. Cybercrime dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang pertama yaitu sniffing. Suatu metode yang mengancam keamanan jaringan cyber. Dalam konteks keamanan jaringan, serangan sniffing atau serangan sniffer sama dengan pencurian atau intersepsi data dengan mengumpulkan lalu lintas jaringan melalui paket sniffer atau aplikasi yang ditunjukkan untuk menangkap paket jaringan. Metode yang kedua yaitu destructive device, bertujuan untuk merusak device dengan menggunakan media sebuah virus yang disisipkan ke dalam sebuah program. Metode yang ketiga yaitu password cracker, kegiatan meretas atau membobol password orang lain. Untuk melakukan hal ini, pelaku akan menggunakan software untuk membuka enskripsi program atau password. Metode yang keempat yaitu distributor denial of attacks atau disingkat dengan DDoS. Jenis serangan jaringan terdistribusi. Bentuk serangan ini memanfaatkan pembatasan kapasitas sumber data jaringan seperti infrastruktur yang mendukung sistem web perusahaan. Serangan DDoS akan membuat banyak permintaan ke sumber online yang ditargetkan untuk membanjiri kapasitas situs web untuk menangani banyak request dan mencegah bekerja dengan benar. Selanjutnya, metode spoofing. Tindakan salah satu mengartikan pesan sebuah yang tidak dikenal dengan berasal dari sumber yang dikenal dan dapat dipercaya. Dalam bentuk sederhana, spoofing biasanya berupa komputer yang meniru alamat IP, Address Resolution Protocol atau ARP, ataupun Server Domain Name System atau DNS, atau bahkan serumit komputer yang memalsukan alamat IP, ARP, atau server DNS. Selanjutnya, bagaimana sih cara penanggulangan cybercrime? Cara yang pertama yaitu membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegak hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Di Indonesia, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Penegakan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP. Cara yang kedua yaitu membentuk lembaga penegakan khusus. Anda tentu tidak asing dengan divisi cybercrime Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Cara yang ketiga yaitu memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, Anda bisa menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi sistem.
Di Indonesia sendiri telah banyak terjadinya kasus cybercrime. Salah satunya adalah data forgery pada e-banking BCA. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dunia perbankan melalui internet atau e-banking Indonesia dikejutkan dengan ulah seseorang bernama Stephen Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Masterweb. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Sentral Asia atau BCA. Stephen membeli domain-domain dengan nama mirip seperti situs asli internet banking BCA. Isi situs-situs plesetan ini pun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses atau login form palsu. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Stephen sehingga identitas pengguna atau user ID dan nomor identitas personal atau PIN dapat diketahuinya. Berikutnya, bagaimana sih cara mengatasi terjadinya kasus ini? Yang pertama, yaitu perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan yang terjadi di internet. Karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Yang ketiga, penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enskripsi untuk meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.